Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Ini general reading, jadi jangan paksakan ya. Ini personal. Difikirkan aja orang yang kalian inginkan. Jangan lupa selalu baca doa dan selalu berbuat baik. Oke. Kita langsung baca doa dulu ya. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Insya Allah ini energi spiritualnya bisa ngebantu kalian untuk healing ya. Kalau tidak resonate jangan ditonton. Pintarlah sedikit ya. Karena ini tidak semuanya resonate buat semua orang, karena ini umum. Energi bisa terbolak-terbalik, jadi jangan dipaksakan. Bisa jadi perempuan dan laki-laki karena ini energi bukan fisik. Ya. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung ya. Situasinya maskulin ya. Seperti janjiku, insyaallah dimulai bulan ini, aku akan coba untuk live pagi dan malam ya di TikTok. Jam 7 sampai jam 10 sekitar segitu, dan malamnya dari jam Isya sampai jam 10 malam. Oke, kita langsung lihat ya situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate seperti biasanya. %90 insya Allah jadi nyata. Alhamdulillah ya. Yang di channelku satunya banyak yang udah kejadian, mereka pada komen, netizennya. Terima kasih banyak. Insya Allah ini bisa ngebantu kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bakar gaharu dulu deh. Oke, kita mulai ya. Kita lihat situasi maskulin. Dibayangi orangnya ya, yang kalian dealkan. Aku live hanya 1 jam. Nanti akan live lagi. Ya, jadi tidak berjam-jam. Ya. Situasinya maskulin. Ini general ya, umum ya. Tolong diperhatikan. Ini readingan general, umum. Bukan personal ya.
Three of Wands. Kalau tidak resonate di skip aja. Simple, ya. Energi bisa terlambat, bisa cepat terjadinya, jadi jangan dipaksakan. Dan ini tidak personal reading, ini general. Oke. Masculine. The Knight of Wands. The High Priestess. Okay. Three of Wands, Ace of Pentacles, the Ten of Cups, Five of Cups, the Knight of Wands. The Queen of Swords. Oke. Aku ngeliatnya di sini maskulin tuh bener-bener mantau kamu ya. Karena dia ngelihat kamu tuh sangat luar biasa sih kalau pandangannya dia gitu sebenarnya. Tapi dia nggak berani ngungkapin ya. Dan perjalanan journey hidupnya dia tuh penuh dengan kesedihan nantinya. Awalnya iya bahagia, serba mewah, serba ada, ibaratnya seperti itu, serba nikmat gitu ya. Salah satunya karena kalian long distance ya, jauh, jadi tidak terlihat bagi dia. Dan dia coba untuk mencari pengganti kamu ya, agar dia tidak kesepian. Aku ngeliat energinya gitu ya, ngerasakannya dari kartu. Dan dia merasa kecewa sebenarnya dengan kebahagiaan yang dia dapat ya selama jauh dari kamu. Walaupun dia dengan orang lain, tapi bukan berarti dia bahagia dari hatinya. Gak, dia masih ingat kamu. Dia masih ingat kamu. Dan aku ngeliat dia belum bisa move on malah ya. Malah dia yang sekarang gak move on dari kamu. Dia stalking kamu. Dia melihat kamu sudah sangat misterius ya. Dan tertutup lah ibaratnya gitu. Dia penasaran sih sama kamu, karena kamu udah gak terbuka banget tentang diri kamu. Dan aku ngeliatnya memang perjalanan journey hidupnya dia penuh dengan kesedihan nantinya ya. Dia dengan orang baru ini pun ya terpaksa ya dia lakukan itu. Aku ngelihatnya si DM ini menjalani hubungan dengan orang ketiganya pun atau sesudah kamu ya, itu ya demi keuangan sih, demi kehidupan yang mapan, yang stabil. Dia pikir itu akan lebih bahagia, sehingga kamu diabaikan, ditinggalkan karena merasa nggak memberikan profit ya buat dia. Makanya dia mencari orang lain untuk kestabilan hidupnya dia, kesempurnaannya dia ya. Khususnya yang long distance nih, yang beda negara, beda pulau, tapi ternyata nggak bahagia ya.
Apalagi dia ngelihat kamu sudah banyak berubah ya, lebih tegas, lebih berani, ya. Bahkan kamu juga udah ngungkapin gitu loh tentang perasaan kamu yang ya sebenarnya kamu udah curiga ya, feminim ini udah curiga, udah punya insting yang kuat sebenarnya. Tapi kan masih ada rasa keraguan sih. Tapi sebenarnya instingnya kuat gitu loh. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Kita lihat lagi situasinya maskulin. Ini general umum ya. Jadi readingannya buat siapapun. Kalau umum itu ya berarti untuk siapapun, bukan personal. Kalian pikirkan aja yang kalian inginkan orangnya. Ya, karena ini bisa narik energi insya Allah 90% jadi nyata seperti yang sudah-sudah. Ya. Rekaman ulangnya ada di channel aku ini, jadi kalian bisa ulang lagi nanti. Ya. Okay. Two of Wands, the Temperance, Ten of Wands, and the Seven of Wands, the Knight of Swords. Maskulin sulit untuk mendapatkan kedamaian ya kedepannya nih, karena ya mau nggak mau dia harus nanggung akibat dari apa yang dia tanam di masa lalu dan sulit untuk bahagia lagi. Kalau dia tidak merubah dirinya, ya, kalau dia tidak merubah dirinya, terutama tentang spiritualnya, so setiap dia melangkah, setiap dia bersama dengan siapapun, termasuk dengan feminim, itu akan sulit untuk bahagia. Berat banget mendapatkan kebahagiaannya. Kenapa? Karena tanaman di masa lalu ya harusnya dia panen. Kalau dia tidak menuainya, tidak menerimanya dengan rasa ikhlas, ya legowo lah ya kalau orang Jawa bilang, ya itu akan selalu terbebani terus. Ya, akan selalu terbebani, dan ini menjadi suatu masalah sebenarnya sih buat maskulin ke depannya. Bukan hanya maskulin, karmik, feminim ini juga akan menjadi masalah. Ya. Akan terus ada pertengkaran dan semua rencananya maskulin ini akan sulit banget, berat banget untuk mendapatkan hasilnya. Kenapa? Ya karena dia harus bisa menerima hasil di masa lalu dulu ya. Kalau dia mau mendapatkan hasil yang lebih baik tentang masa depan, ya dia harus bisa bayar dulu yang di masa lalu. Kan utang. Ya kan? Aku live sejam ya sayang ya di sini. Nanti rekamannya ada di channel aku. Kalian bisa tonton. Aku akan bikin schedule buat live di TikTok jam berapanya. Ya, sekitar jam berapanya gitu ya. Dan kalian bisa join ya, ikuti aja energinya. Ace of Cups, jangan percaya tarotnya ya 100%. Aku nggak ada yang nyuruh untuk percaya tarotnya 100%. Ini hanya sebagai payung saja ya. Yang baiknya diikuti,
Yang jeleknya dalam kartu ini, energinya diperbaiki, bukan berarti ditinggalkan, tapi diperbaiki, ya. Ditinggalkan, tapi kalau tidak perbaiki ya akan datang lagi. Jadi perbaiki ya. Wow. Aku sampai batuk ngeliat si karmik ini ya. Seven of Wands, Two of Wands, the Temperance, Ten of Wands, Seven of Pentacles, Ace of Cups, Five of Swords. Page of Cups, see? Okay. The King of Wands. Ya, maskulin. Ada rencana ya, kamu berharap ya. Kamu berdoa banget nih. Sebenarnya, aduh, the Hermit, the Wheel of Fortune, the Sun, the Knight of Swords, Nine of Cups, the Page of Wands, and the King of Wands. Oke. Kamu stres, depression ya, karena trust issue di masa lalu ini terbuka terus. Ibarat mau mulai kehidupan baru, tapi trust issue-nya kebuka lagi. Kisah yang sama. Ya, kisah yang sama. Dan ini membuat kamu depression, stres. Kamu coba untuk renungin sebenarnya ya, maskulin. Merenungi tentang kehidupan kamu yang baru, kenapa malah makin stuck. Malah nggak berkembang. Malah mentok. Kenapa? Ini kamu lagi pikirin sebenarnya ya, maskulin. Lagi merenungi gitu loh. Kenapa sih hidup gue kayaknya stuck banget sih? Padahal udah memulai kehidupan baru dengan orang baru. Bukannya makin maju, tapi makin mundur. Ini yang kamu pikirin sebenarnya. Di dalam keheningan kamu ya, terutama di dalam kesendiriannya kamu. Dan kamu coba untuk mencari kesalahan kamu juga di masa lalu. Coba belajar. Tapi memang lambat energinya ya untuk memperbaikinya. Kenapa? Ya karena ketika feminim sudah mengambil keputusan ya untuk merubah diri, terutama dalam hal spiritual, nggak main-main ya. Spiritualnya nggak cuman sekali dua kali, tapi bener-bener digedrus lah, ibaratnya digeruk lah ya, bener-bener digali terus ya, sehingga feminim memiliki kekuatan sendiri dalam mengambil keputusan, jadi tidak ketergantungan dengan pasangan. Ya. Dan disinilah maskulin itu memikirkan gimana caranya bisa mengambil kesempatan lagi kembali sama kamu. Dia mikirin untuk bahagia secara spiritualnya juga nih, tapi energinya kan lambat ya, stuck. Dan maskulin di sini mencari kesempatan untuk bisa kembali lagi sama kamu, berharap dan berdoa keinginannya dia kembali sama kamu. Ya. Tuh. Harapannya mau balik lagi ke kamu. Ada rencana, iya, ada rencana untuk balik ke kamu di sini. Tapi yaitu dia, kamunya sudah memiliki keputusan sendiri, dan kamu pun sudah berani mengungkapkan. Sudah banyak hal yang disia-siakan oleh maskulin. Katakan iya kalau kalian ngerasa, biar energinya aku tarik. Ya. Soalnya di sini maskulin coba untuk mencari jalan untuk bisa ketemu sama kamu, untuk bisa komunikasi sama kamu, tapi memang sedang terhalang ya energinya dari si karmik. Dan ada rencana dia di masa yang akan datang ingin
memperbaiki lagi, memulai kehidupan baru lagi, terutama masa depannya sama kamu. Dia ingin berdamai sebenarnya, tapi memang berat, belum bisa dia lakukan. Ya, katakan iya kalau kalian ngerasa energinya. Di sini maskulin sedih banget sebenarnya tentang apa yang dia tanam ternyata tidak memberikan hasil yang baik, dan dia merasa sudah mengacaukan harapannya dia sendiri juga gitu loh. Ya. Sudah mengacaukan harapannya dia sendiri, ya, dengan cara dia mencari cinta-cinta barunya dia untuk dijadikan pelampiasan. Walaupun ujungnya ini sia-sia ya hasilnya ya. Dan feminim sudah menjujurkan tentang ya kekecewaannya terhadap maskulin atas perlakuannya ya selama ini. Di sini ada rencana maskulin untuk bisa berdamai dengan feminim dan ingin memupuk kembali harapan tentang kebersamaan, terutama membangun sebuah keluarga lagi ya, dengan sikap childishnya. Tapi sia-sia ya, karena kenapa? Karena feminimnya sudah bisa tegas, sudah bisa mengambil keputusan, bahkan juga menjujurkan tentang perasaannya. Feminim yang disia-siakan ya, yang ditinggalkan tanpa alasan, terus juga yang diabaikan, bahkan juga dibuang tanpa hal yang baik ya. Jadi benar-benar disisihkan lah si feminim ini di masa lalu ya. Makanya feminim tegas mengatakan ya percuma, balik juga ujungnya sia-sia. Ya karena di sini feminimnya sudah banyak belajar terutama tentang spiritual ya, sehingga memberikan energi kekuatan untuk mengambil keputusan sendiri. Ya itu manfaatnya dari spiritual ya, dari tirakat. Dan oke, aku lihat maskulin ini walaupun ada rencana ingin membuka lembaran baru ya, apalagi mau tahun baru ya, ini berat banget ya untuk mencapai kebahagiaan dan sukses lagi. Kenapa? Ya karena ya kehidupannya maskulin kan dikacaukan oleh orang ketiganya. Ya, makanya maskulin ingin balik lagi ke feminim. Ada rencana, aku lihat di sini. Ada rencana. Kemungkinan ya, insya Allah sih kalau aku lihat dari energinya, ngerasainnya, tahun depan dia coba untuk bisa memulai perbaiki diri. Tapi gak bisa janji ya, akunya juga, karena kan aku bukan Tuhan ya, jadi jangan dipercaya 100%. Ini aja sebagai jembatan aja ya. Kalau aku lihat dari readingan ini, maskulin banyak berharap bisa memperbaiki diri lagi di tahun depan ya, bisa memperbaiki diri lagi di tahun depan. Karena feminim di sini sudah mempunyai prinsip yang kuat, bahkan dia berharap ya bisa seperti dulu lagi dengan feminim. Kita lihat clarified-nya ya. Oke. Ini general reading ya guys, umum, dibayangin aja orangnya. Ini terbalik lagi kartunya ya, ini umum, jadi bisa siapapun. Kalau tidak resonate di skip ya,
Jangan ditonton kalau nggak resonate gitu. Ini bagi yang paham saja. Dan alhamdulillah banyak yang sudah kejadian dari energi spiritual yang aku baca, yang aku curahkan di dalam tarotku ini. Semuanya atas izin Allah pastinya. Aku hanya ngebantu aja ya, ngikis. Kita lihat clarify dari Three of Wands. Maskulin coba untuk belajar tentang journey hidupnya. Ingin ada keseimbangan dalam kehidupan dia yang baru. Dalam hal materi dan juga spiritual. Itu yang dia inginkan sekarang. Tapi memang nggak bisa cepat ya. Butuh waktu lama processingnya. Karena dia lambat banget kalau mengambil keputusan dalam hal perbaikan. Queen of Pentacles, Seven of Wands. Oh my God, the King of Pentacles, guys. Kamu selama ada jarak dengan maskulin, ya. Feminim sudah berkomitmen banget. Bahkan sebenarnya sudah satu level. Ya, maskulin tuh sebenarnya udah satu level dalam hal materi ya, dalam hal materi, bukan dalam hal spiritual. Dalam hal materi tuh sebenarnya udah menjadi kayak kompetisi, saing-saingan, ya. Ini yang dilihat oleh maskulin, kamu udah banyak berubah. Kenapa? Karena kamu udah nggak ketergantungan dengan maskulin 100%. Udah nggak. Makanya dia merasa, aduh kayaknya gue mesti balik deh ke feminim. Ngelihat kamu sudah mapan, sudah mandiri, ya, bahkan juga sudah, ya kalau dibilang istiqomah lah ya dalam kegiatan kehidupan kamu sendiri gitu. Ini membuat dia bangga sih sebenarnya sama kamu. Banyak hal yang dia lihat perbedaan di dalam hidup kamu sekarang. Ya. Ini bukan personal reading ya sayang ya. Aku nggak baca personal di sini. Ya, aku baca general, umum. Jadi aku nggak bacain orang-orang di sini umum. Umum tuh semua orang. Ya, kalau kamu mampir ke channel aku ini, kamu pasti paham. Ya, aku baca ini udah lama dari tahun 2019 ya sayang. Jadi aku coba untuk bantu warga TikTok biar paham tentang karma leluhur, tentang circle karmik ya, agar menjadi pagar ya, payung. Mintanya tetap ke Tuhan gitu loh, ke Allah ya. Ini hanya sebagai perantara saja. Kita lihat Five of Cups. Maskulin sedih loh kalau mengingat kebahagiaan di masa lalu. Tuh, masih inget ya. Inget banget. Two of Pentacles, the Four of Swords. Ten of Swords tuh kan. Terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri karena dia sudah menduakan kamu ya, feminim. Dan aku ngelihatnya ya dia tersiksa dalam kehidupannya dia sendiri. Walaupun dia coba untuk mencari keberuntungan dengan orang baru, tapi ini kehalang ya. Karena ada awakening spiritual. Dia coba untuk lari sih sebenarnya dari bayar karma. Makanya dia nyari orang lain lagi, pasangan. Ya. Tapi Tuhan nih ya,
Jangan, ini bukan Tuhan, tapi Tuhan pemilik alam gitu ya. Bagi aku yang memiliki alam semesta ini ngembaliin dia lagi untuk bayar karma. Harus hadapin mau nggak mau ya, dengan kenyataan kehidupan. Dia harus nerima ya, harus bayar karma, nggak bisa lari lagi. Makanya ini menyiksa dia. Ketika kamu sudah focusing ya untuk melepaskan tentang hubungannya dia dengan karmik, maskulin ingin balik ke kamu energinya. Dia kan ngasih kabar kok, tapi kamunya kayaknya sudah biasa ya, kayak udah nggak terlalu baper banget dan bucin banget. Aku ngelihatnya. Kita lihat the High Priestess. The World, Seven of Cups, the Hermit. Guys, karmiknya mencari cara ya untuk bisa mencapai target hidupnya. Salah satunya ya mencari orang pintar ya, agar si maskulin ini nggak mau balik sama kamu. Karena maskulin sakit hati dengan orang ketiganya nanti. Salah satunya karena mementingkan kehidupan sendiri. Ya, jadi kayak maskulin hidup bersama karmik tuh nggak kayak hidup dengan feminim ya. Diberikan perhatian penuh, kasih sayang, ya, nggak. Dan dia sakit hati nih, karena dia merasa nggak diperhatikan. Ya, nggak ada ketulusan. Aku ngelihatnya si karmik ini coba untuk belajar tentang spiritual juga ya. Nih, mencari dunia spiritual juga, karena dia merasa saingan dengan feminim. Kita lihat lagi. Kita lihat dengan Ten of Wands-nya. Tuh, ya. Sulit untuk melepaskan kebahagiaannya bersama feminim di masa lalu. Sulit banget. Karena dia merasa ada suatu koneksi yang sangat luar biasa, bahkan spesial banget, penuh dengan energi, terus juga penuh dengan karisma, penuh dengan hasrat, bahkan juga kestabilan hidup ada gitu ya. Makanya dia pengen perbaiki lagi pelan-pelan. Tapi ketika feminimnya sudah focusing ya dengan spiritualnya sendiri, si karmik ini juga obsesi sih, aku lihat ya, obsesi ingin mencari spiritual. Tapi ini kayak orang menghayal, halusinasi ya. Tuh, King of Wands, the Knight of Swords, the Page of Wands. Oke, untuk kamu karmik, ketika maskulin membuktikan atau terbukti ternyata hanya mempermainkan kamu nantinya, walaupun kalian sampai nikah gitu ya, tapi ternyata hanya mempermainkan, diterima ya, karena segala sesuatunya ada tabur tuai. Dan aku ngeliatnya di sini maskulin ya memang terus berpetualang ya, mencari cinta baru terus untuk kepuasan dirinya, hawa nafsu. Makanya nanti karmik itu akan merasa sia-sia hidupnya bersama DM, karena yang DM kejar adalah seseorang yang memiliki kestabilan hidup yang mapan ya nih, terutama memiliki suatu kekuatan energi
untuk menarik rezeki. Ini yang dia inginkan. Jadi bagi dia tuh pasangan kalau nggak menarik energi, dia nggak mau energi rezeki. Dia kayaknya itu bukan pasangan yang baik. Karena yang dipikirkan maskulin adalah tentang duniawi. Ya, sedangkan feminim di sini mementingkan tentang spiritual. Jadi kalau dikombinasikan itu bagus, tapi memang ujiannya luar biasa. Ya, ujiannya luar biasa. So, maskulin di sini ingin kembali karena salah satunya ya utamanya adalah tentang materi. Ya. Makanya karmik nanti akan merasa sia-sia karena menjadi ketergantungan dengan maskulin. Ya, ketergantungan nantinya. Dan maskulin itu akan coba ninggalin si karmik. Tuh, depression, stress, takut ditinggal. Tuh kan, the chariot, 8 of swords, the chariot, takut ditinggal ya guys. Tuh, takut ditinggal dengan kehidupan barunya si maskulin atau kembali kepada feminim. Dua hal itu aja kok yang ditakutkan oleh si karmik. Ya, takut disia-siakan. Salah satunya ketemu orang baru lagi, ya. Dan kedua, balik lagi kepada feminimnya. Ini yang ditakutkan oleh si karmik, ya. So kita lihat dengan oracle-nya. Chemistry, there's a strong maskulin, kamu selalu membuka lembaran baru ya. Kamu tuh lari dari tanggung jawab dari apa yang kamu mulai. Kamu kalau terusin seperti ini ya nggak akan habis-habisnya pembayaran karma terus ngebuntutin kamu ini. Tuh kan, pembayaran karma, pay attention to the red flags, selalu akan banyak masalah dari orang yang kamu temui kalau kamunya tidak bayar karma sendiri. Ya, kamu coba untuk mencari connection, ya. There's a strong magnetic attraction here dengan orang baru. Jadi kamu mencari kesempatan suatu koneksi dengan orang-orang baru karena kamu berharap ya soulmate kamu akan berbeda dari feminim. Tapi ternyata malah makin hancur sih kalau aku lihat. Malah makin hancur ya, khususnya buat maskulin yang belum bisa hidup sendiri, belum siap untuk be single dalam processing healingnya. Ya, selalu ingin ada pasangan, selalu ingin ditemani dengan lawan jenis. Ya, belum bisa hidup sendirilah ibaratnya gitu, memperbaikinya. Itu akan selalu hal yang sama terjadi. Ketemu orang yang salah. Ya. Kita lihat lagi. Tuh, is it safe for you to love and honeymoon? Ya, jadi perbaiki diri kamu aja dulu ya. Kalaupun harus sendiri dulu nggak apa-apa maskulin. Asalkan itu bisa mendapatkan seseorang yang tepat buat kamu, ya. Mau dia orang baru atau dengan feminim lagi ya nggak apa-apa. Asalkan kamu belajar untuk hidup sendiri dulu, ya. Ya namanya pasangan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan mencari kesempurnaan ya. Jangan. Karena manusia terutama kita nih di zaman sekarang nih, ya banyak banget buat dosa kan pastinya. Stillness tuh maskulin, prepare. Maskulin, kamu masih merencanakan ya. Ya kamu juga coba untuk memperbaiki sih. The King of Wands, rencana. Ace of Pentacles, coba untuk healing, perbaiki. Tapi healing kamu ini salah loh, mencari cinta yang lain buat kenyamanan kamu. Kalau bisa sih jangan ya. Perception, small step ya.
authentic purpose. Oke, kamu masih ada rencana untuk bisa mengembalikan lagi status kamu dengan pasangan kamu ya, feminim. Tapi semua butuh waktu dan small step ya, sedikit-sedikit ya. Langkahnya itu pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Ini bisa sampai makan 8 tahun loh perbaikannya. Kamu coba untuk fokus dalam kehidupan kamu ya. Aku ngeliatnya di sini. Oke. So, aku harap ini bisa resonate. Thank you so much for anybody. Terima kasih yang udah ngasih gift. Aku doakan Allah memberikan keberkahan, keberuntungan, dan kebahagiaan kamu dan pasangan, dan selalu dijaga oleh Allah. Dan aku doakan kalian selalu menjadi orang baik dan diganti 70.000 kali lipat rezekinya hingga 7 turunan. Terima kasih banyak. Thank you. Rekamannya ada di channel aku satunya. Silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.